Padahal asuransi ini merupakan sebuah kebutuhan, terutama untuk mayoritas negara-negara penduduk di negara berkembang. Jadi banyak sekali teman kita, saudara kita, tidak memiliki perlindungan asuransi. Apa alasannya? Karena beban keuangan mereka masing-masing. Mereka tahu asuransi itu penting, tetapi problem keuangan. Mengapa mereka belum punya asuransi? Ini yang tadi saya jelaskan. Nomor satu, masyarakat usia produktif yang masih bekerja, yang masih punya income, belum memiliki pemahaman yang tepat mengenai pengelolaan keuangan. Mereka menganggap asuransi identik dengan biaya, pengeluaran, investasi, banyak pengertian-pengertian yang keliru. Mereka masih memikirkan asuransi itu adalah alokasi dana sisa, bukan yang disisihkan. Yang kedua, kondisi keuangan ini belum memadai, sehingga kalau mereka itu harus menyisihkan, bukan menyisakan ya, untuk jangka panjang, mereka nggak mampu, karena pengeluaran ini terus meningkat. Yang ketiga, banyak orang belum tahu bahwa asuransi ini ternyata bisa dikembangkan dengan konsep gotong royong untuk tolong-menolong terhadap sesama. Teman-teman, kita semua bekerja. Ya, kita bekerja keras, benar nggak tujuannya untuk memberesin untuk keperluan pakaian, makan, tempat tinggal, dan kendaraan, betul ya? Kita bekerja untuk ini semua. Kadang cukup hasilnya, kadang bisa lebih. Tapi persoalannya, kalau kita bekerja tidak mempunyai income, dapatkah pakaian, makan, tempat tinggal, dan kendaraan bisa terpenuhi? Tidak bisa. Berarti kita bekerja adalah bukan untuk beresin ABCD, tetapi kita untuk beresin keuangan kita. Kita kerja untuk cari uang. Nah, persoalannya, bagaimana jika tidak ada uang? Ada nggak di masa pandemi kemarin, orang yang bekerja sudah puluhan tahun, tiba-tiba income-nya turun 50%? Tentu ada ya. Apa yang menyebabkan seorang karyawan income-nya turun 50%? Mungkin dia dipindah jabatan di tempat yang kering. Mungkin dia 50% turun karena ganti profesi. Ya, itu bisa turun 50%. Ganti departemen. Kalau pebisnis, turun 50% karena apa? Mungkin karena persaingan, mungkin karena barangnya sudah up to date ya, sudah usang. Nah, tapi ada nggak orang yang income-nya itu turun sampai 100%? Ada ya. Seorang karyawan income-nya turun 100%, itu penyebabnya karena dia mungkin di PHK atau dia memang pensiun. Kalau seorang pengusaha turun 100%, apa penyebabnya? Ya, betul ya. Usahanya tutup atau bangkrut. Nah, kalau usahanya tutup atau bangkrut, karyawan di PHK, itu dia masih cari solusi yang lain, karena ini di dalam risiko yang bisa dia kontrol. Tapi teman-teman, ada yang menyebabkan income kita ini bukan hanya turun 50%, tapi turun 100%, bahkan permanen. Mari kita akan dalami soal ini. Selama saya bergaul dengan banyak kawan-kawan, 80% obrolan kita ini adalah tentang hal ini. Mana yang terus naik? Antara penghasilan dan biaya hidup. Biaya hidup ya, biaya hidup terus naik. Mana yang terus naik? Penghasilan atau inflasi? Inflasi tidak pernah turun, inflasi terus naik. Artinya apa? Ketika penghasilan yang kita miliki ini tidak naik saja, dengan penaikan harga yang terjadi saat ini ditambahi dengan inflasi, itu bisa bikin kita pusing, apalagi kalau penghasilan kita ini stop dan permanen. Bisa nggak kita menjalani hidup tanpa penghasilan? Nggak bisa ya. Nah, kalau kondisi permanen itu terjadi, maka kita mau tidak mau akan menghadapi 3 kondisi. Ya, kita akan hidup dari tabungan yang kita kenal dengan mantap. Kalau tabungannya habis, kita masuk dalam fase manset, makan aset. Kalau tabungannya habis, asetnya habis, maka kita kenal dengan mantu ya, mangan turu. Nah, apa yang menyebabkan penghasilan kita ini berhenti secara permanen? Yang kita kenal dengan SK Camat, risiko hidup, sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, dan tua. Bagi Anda dan saya ada satu pertanyaan sederhana. Bisakah Anda kebal dari sakit, kecelakaan, cacat, mati, dan tua? Tidak ya? Pasti kena nggak salah satunya? Bisa milih nggak? Kena yang mana? Sakitnya, kecelakaannya? Siapa yang kena? Sakitnya apa? Bisa milih nggak? Berapa biayanya? Mau yang besar atau mau yang kecil? Bisa milih nggak? Tidak bisa dipilih. Kapan kenanya? Kita tidak tahu. Lebaran kemarin rumah sakit ternyata penuh, banyak orang yang sakit. Padahal mereka ingin ketemu dengan saudara-saudaranya. Dan ketika sakit, keluar uang enggak? Ya. Nah, mungkin Anda sudah punya satu solusi melalui asuransi kesehatan atau yang kita kenal dengan BPJS atau asuransi kesehatan yang lain. Teman-teman, itu adalah solusi yang hanya menutup satu lubang aja. Sedangkan pengeluaran-pengeluaran yang lainnya, pengeluaran bisnis, biaya hidup,
cicilan, bantu orang tua, biaya liburan, belanja sehari-hari, untuk keperluan dana darurat, biaya pendidikan anak, dan biaya rumah tangga, apakah ini akan di-cover oleh asuransi kesehatan? Apakah ini di-cover oleh BPJS? Tidak kan? Dia hanya menutup satu lubang. Nah, ini ada PR, persoalan yang harus kita selesaikan. Kira-kira biaya hidup ini mau diselesaikan dengan cara yang mana? Kalau Anda masih sehat, no problem. Tapi kalau kita sudah permanen, nggak mampu bekerja, ada nggak tetangga kita yang mau membiayai sekolah anak kita sampai lulus S2? Atau pakai cara yang kedua, yaitu problem Anda ditanggung dengan cara gotong royong dan tolong-menolong sesama peserta. Mana yang Anda mau pilih? Tanggung sendiri atau tanggung gotong royong? Kalau Anda memilih tanggung secara gotong royong, maka Anda sama dengan saya. Mari kita lihat. Jika orang lain itu bisa kena sakit, mengapa kita juga tidak bisa kena? Ini data ya. 70% penduduk Indonesia itu menderita sakit kritis dulu sebelum meninggal dunia. Jadi nggak ada orang meninggal baru sakit, itu nggak ada. Sakit dulu baru meninggal. Artinya 4 dari 5 orang di sekitar kita itu terancam mengalami sakit kritis sebelum meninggal dunia. Dan jika Anda sampai hari ini itu sehat, ya, peluang untuk sakit kritis itu 100%. Mungkin bukan Anda yang kena, mungkin anak Anda yang kena. Atau mungkin istri, atau mertua, atau orang tua Anda sendiri. Dan ketika salah satu di antara orang yang Anda cintai tadi itu terkena sakit kritis dan sakitnya itu sakit berat, kena stroke 1 miliar, jantung 1 miliar, kanker 2 miliar, ginjal 1 miliar, maka ini akan menyebabkan sendi-sendi keluarga itu bisa bangkrut. Ya, jadi ketika ada satu orang meninggal atau satu orang itu sakit kritis, yang terpapar itu, yang meninggal itu 3. Nomor 1 yang meninggal adalah orangnya, yang kedua adalah penghasilan keluarganya itu meninggal, dan yang ketiga impian orang yang di sekitar kita juga ikut meninggal. Nah, kalau misalkan minggu depan atau hari ini ada saudara kita, orang yang kita sayangi, membutuhkan dana 150 juta tunai, kira-kira Anda siap membantu berapa? Nah, karena itulah ini kembali lagi kepada kita. Saya percaya Anda yang hari ini sudah berkeluarga, tentu Anda memiliki orang yang Anda sayangi. Siapa orang yang Anda sayangi? Mungkin anak Anda, mungkin orang tua Anda. Anda yang belum menikah, mungkin diri Anda sendiri, itu juga perlu diperhatikan. Siapa yang Anda sayangi? Nah, misal Anda sayang dengan anak Anda. Saya sering tanya, sayangnya sama anak berapa lama? Ya selama-lamanya, selama usia umur Anda atau selama usianya anak? Ya usia saya. Nah, kalau misalkan selama usia kita, sedangkan orang tuanya jarak usia dengan anak itu selisih 20-30 tahun, atau 45 tahun seperti saya, dan ternyata Tuhan itu membuat keputusan di mana hari ini kita harus sudah selesai di dunia ini. Terus bagaimana dengan nasib anak-anak kita? Kalau anak-anak Anda minta perlindungan, karena mungkin dia dikejar anjing, sebagai orang tua apakah Anda mau melindunginya? Kalau istri Anda diganggu sama orang lain, apakah Anda mau melindunginya? Tentu saja jawabannya tentu mau. Nah, sekarang persoalannya, ketika mereka membutuhkan perlindungan yang secara permanen, yang mereka butuhkan untuk menjalani hidup mereka, sedangkan Anda tidak ada, jaminan apa yang bisa kita berikan kepada orang yang kita kasihi? Apa bentuknya? Kalau Anda sudah tidak ada, ya, ketika Anda hanyalah satu-satunya milik keluarga Anda, karena Anda adalah ayah daripada anak Anda adalah suami dari istri Anda, atau Anda adalah orang tua dari anak Anda, maka jaminan yang paling memberikan ketenangan yaitu jaringan keamanan finansial. Bukan uang ya. Kalau uang itu bisa habis. Anda punya polis asuransi, itu ada kelemahannya. Begitu klaimnya cair, maka berapa lama klaim itu bisa habis? Mungkin setahun sudah habis. Nah, selanjutnya, bagaimana caranya Anda tetap memiliki dana tunai yang setiap saat bisa Anda butuhkan sewaktu-waktu? Ini adalah satu solusi perlindungan yang terbaik untuk keluarga kita. Bisakah Anda bayangkan, jika hal ini terjadi pada diri Anda yang hari ini punya anak, terus Anda nggak ada, atau kita meninggal, cacat tetap total, mengalami sakit kritis, atau cacat tetap, kira-kira bisa membayangkan betapa sakit dan berat buat istri yang kehilangan suami dan seorang anak yang kehilangan ayah mereka. Bagaimana dengan makan mereka, pendidikan mereka? Lalu bantuan apa yang diperlukan oleh keluarga-keluarga yang seperti ini? Ya tentu saja bukan hanya bantuan doa ya, bantuan uang. Kalau ada teman, saudara, keluarga
yang mengalami musibah seperti ini, apakah Anda mau membantu? Ya jelas ya. Tapi persoalannya, berapa nilai yang bisa Anda berikan kepada mereka? Kalau ada sebuah program yang mampu memberikan santunan dana tunai, jumlahnya ratusan juta bahkan miliaran, ada nggak orang yang mau? Perlu nggak program ini untuk disaringkan? Nah, kabar baiknya, sebagai orang beriman, sepakat nggak kita untuk memberikan iuran kontribusi agar dapat bergotong royong dan saling tolong-menolong untuk mengatasi kondisi darurat sebagai dana kebajikan? Sepakat ya? Tapi persoalannya, berapa nilainya? Kalau pesertanya hanya 10, ya hanya 10 kali uang yang disetor. Sedangkan kebutuhannya bisa ratusan, bahkan miliaran. Teman-teman, 500 juta kira-kira bagi seorang janda dan anak yatim, itu penting enggak? Penting ya. 500 juta bagi orang yang sakit kritis, kira-kira bernilai enggak? Untuk orang yang sedang cacat tetap, yang tidak bisa bekerja, sedangkan dia butuh untuk operasional setiap hari selama 8 tahun, ada nggak solusinya? Nah, gimana caranya? Dengan uang kontribusi yang Anda punya, yang nilainya tidak seberapa, mampu memberikan nilai santunan dalam jumlah yang besar. Melalui apa ini? Ya, melalui asuransi. Jadi, asuransi is all about love and responsibility. Jadi keberadaan Anda dan kesehatan diri Anda saat inilah yang sangat berharga bagi keluarga karena Anda adalah sumber income utama.